Shalom Jemaat Tuhan. Pada PIK kali ini saya berikan topik yang sangat mendasar yang judulnya Aku Sangat Perlu Yesus dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, layakkan hamba untuk menjadi juru bicara Allah. Berfirmanlah kepada kami, kepada setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku sangat perlu Yesus. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Firman Tuhan berkata, ingatlah akan penciptamu. Pencipta kita yang kita kenal melalui juru selamat kita, Tuhan Yesus. Satu statement yang penting, bukan Tuhan yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan, sangat butuh Tuhan. Ya. Seperti kita lihat bayi ini, bayi yang baru lahir ini. Ya. Seperti seorang bayi butuh orang tuanya, khususnya mamanya untuk merawatnya. Ya. Demikian juga kita butuh pencipta kita yang berkuasa menolong, ya, yang berkuasa menyelamatkan kita. Jikalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak rugi apa-apa. Tetapi kitalah yang rugi sangat-sangat besar. Ya, sekarang pertanyaannya, kita butuh Tuhan sebagai apa? Yang pertama, kita butuh Tuhan sebagai juru selamat. Penting sekali, juru selamat, Savior. Ya. Lihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata jalan kebenaran dan hidup dalam bahasa Yunaninya adalah ho-hodos, the way, ho-aletheia, the truth, and ho-zoe, the life. Perhatikan kata ho, definite article di situ. Ya, ho. Tidak dituliskan I am a way, salah satu jalan. I am a truth, salah satu kebenaran. I am a life, salah satu kehidupan. Bukan itu. Tetapi the ho-hodos, ho-aletheia, ho-zoe. Berarti satu-satunya, the only way, the only truth, the only dan the only life. Iya, ada 4 jalan, kalau saya bandingkan, ada 4 jalan dari Manila menuju Baguio City. Ini pernyataannya adalah saya ambil sepengetahuan saya. Kami pernah tinggal di sana, pernah studi di sana sekian tahun 91 sampai tahun 94 yang lalu. Ya, mungkin sekarang sudah tambah, tidak tahu. Ya, ada 4 jalan waktu itu dari Manila ke Baguio City. Ini hanya sebagai suatu perbandingan saja. Ya. Nah, ada jalan darat yang paling mudah, paling cepat, ya, 3,5 jam sudah sampai naik bis, itu lewat Cannon Road. Cannon Road. Paling cepat, ya. Oke. Lalu jalan yang lebih panjang sedikit, beda 1 jaman gitu, itu namanya Marcos Highway. Ada patung kepala Marcos di situ di tengah-tengah on the way itu, ya, di tengah-tengah perjalanan dari Manila ke Baguio, ya. Lalu ada lagi yang lebih panjang, ya, yaitu namanya Nagilian Road. Itu kalau normal tuh sekitar 4,5 jam dari Manila ke Baguio. Tapi bagi yang mampu, cukup mampu, punya duit, ya mereka naik pesawat saja. Hanya kira-kira 1,5 jam sampai. Ya, dari Manila ke Baguio. Cuma pada waktu typhoon, musim typhoon,
sekitar pertengahan tahun sampai sekitar September gitu, ya. Itu semua jalan tertutup. Baik tertutup batu-batu yang besar karena hujan yang terus-menerus, ya. Canyon Road tertutup, Marcos Highway tertutup karena longsor ada, ya. Pesawat nggak berani ke sana karena ada typhoon, ya, ada storm, ada badai. Ya, the only way, satu-satunya jalan dari Manila ke Baguio ya lewat Nagilian Road. Dan itu pun bisa lebih lama, bisa 6 jam, 7 jam, bahkan 9 jam. Ya, tergantung trafiknya. Ya. Kalau ada jalan yang karena semua kendaraan lewat situ ya pasti ramai sekali. Jadi bisa 9 jam. Ya. The only way dari Baguio, dari Manila ke Baguio ya lewat satu ini, Nagilian Road. Ini hanya perbandingan saja. Sekalian, karena ada typhoon dosa, maka hanya satu jalan. Nggak ada dari nabi-nabi lain. Nggak ada lewat berbagai macam filsafat. Hanya satu-satunya jalan, the only way, yaitu lewat Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Ya. Oke. Nah, sepanjang sejarah, dari dulu sampai sekarang bahkan yang akan datang, hanya ada satu pribadi yang berani mengatakan I am the way. Satu-satunya jalan, the truth, satu-satunya kebenaran, I am the life, satu-satunya kehidupan. Ya. Mungkinkah kalau hanya satu-satunya orang yang bicara seperti itu, mungkinkah Yesus sombong? Atau omong besar? Atau mungkin maaf, jangan-jangan dia gila gitu. Ya. Mungkinkah Yesus sombong, omong besar atau gila? Karena hanya satu-satunya orang yang berani mengklaim I am the way, the truth, and the life. Tetapi sepanjang lebih dari 2000 tahun ini, ya, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu sombong, omong besar, dan bahkan mungkin gila. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan tuduhan tersebut. Ya. Jadi berarti Yesus memang demikian. Memang benar sesuai dengan klaimnya. Akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Ya. Dia memang benar seperti yang diklaimnya itu. Ya. Dia bukanlah orang gila, tapi dia memang benar sesuai dengan apa yang dia klaim itu. Oke. Yang kedua, kita butuh Tuhan sebagai pengarah hidup. Kita butuh Tuhan sebagai pengarah hidup. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, ini papa dengan anak. Ya, papanya sekarang sudah dipanggil Tuhan. Tapi ini kisah sekian tahun yang lalu. Ya. Papanya bernama Roni Patinasari nih, yang baju putih itu. Mantan pemain sepak bola terkenal di Indonesia. Pemain sepak bola nasional. Ya. Beliau punya beberapa anak, salah satu anaknya adalah Yeri Patinasarani. Ya. Yeri Patinasarani dikatakan sebelum usia 16 tahun, sudah masuk dalam 4 besar nasional tenis U16. 4 besar tenis U16. Usia 16 tahun, 4 besar. Ya. Cuma sayang, satu kali dia bertemu dengan seorang penjual minuman yang menawarkan dia sejenis nipam. Nipam tuh ya jenis narkoba gitu ya. Pertama agak dirayu si Yeri ini, dirayu. Kemudian ketika dia mencicipi, dia mulai ketagihan. Dia mulai meningkat dengan memakai putau. Ya. Waduh,
Kalau kita pernah dengar kesaksiannya luar biasa ya. Dia begitu ketagihan sampai barang-barang di rumahnya dijual diam-diam. TV dijual, apa dijual ya. Sampai Roni begitu, Roni Patinasarin begitu, aduh bagaimana menolong anak saya nih ya. Bahkan dikatakan Yeri ini pernah minum baygon, tapi puji Tuhan dia masih hidup ya. Tapi Tuhan dengan kasihnya menjamah hati Yeri ya, dan saudaranya itu dan adiknya, dan Tuhan menyembuhkan dia ya lewat rehabilitasi. Ya, setelah bertobat, Yeri itu mendirikan semacam foundation yayasan yang diberi nama Roni Patinasarini Foundation. Ya, yayasan ini bergerak tentang menanggulangi bahaya salah guna narkoba sampai sekarang. Puji Tuhan. Ya. Kita butuh Tuhan sebagai pengarah hidup kita. Ya, pengarah hidup. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, sekarang kita bertanya, apa sih arti kebebasan? Biasanya anak muda selalu berkata, saya ingin bebas, saya ingin bebas. Sekarang pertanyaannya, apa sih arti kebebasan? Kebebasan, sebagian orang berkata, kebebasan berarti aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Itulah bagi mereka, itulah makna kebebasan. Freedom. Cuma masalahnya, yang aku mau sering membawaku ke dalam perbudakan dosa. Dia bebas melakukan apa saja yang aku mau, tapi setelah keranjingan dengan hal itu, dia ketagihan, dia diperbudak oleh hal itu. Diperbudak oleh dosa. Jadi itu bukan kebebasan lagi, tapi itu perbudakan. Nah, seorang bernama Immanuel Kant, filsuf dan seorang yang banyak melakukan hal pemikirannya tajam. Ya, Immanuel Kant pernah mendefinisikan kebebasan sebagai berikut. Kebebasan berarti aku bisa untuk tidak, secara negatif ya. Aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau. Ya. Ini terbalik sekali. Kebebasan artinya aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau. Jika yang aku mau itu membawaku ke dalam dosa. Nah ini. Sebagian orang sudah keranjingan dengan perbuatan yang salah itu. Untuk berkata tidak dan untuk stop itu nggak mudah. Mereka sudah ketagihan, mereka sudah jadi budak daripada dari kebiasaan itu. Sehingga orang itu tidak lagi mengalami hidup yang bebas karena sudah diperbudak oleh narkoba, oleh tontonan yang najis begitu ya. Sehingga apa yang dikatakan Immanuel kan bagus. Kebebasan berarti aku bisa untuk tidak melakukan apa yang aku mau. Jikalau yang aku mau itu membawaku ke dalam dosa. Nah, yang ketiga, kita butuh Tuhan sebagai model hidup. Model hidup. Model hidup. Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal. Ayat Lukas 2 ayat 52 itu menunjukkan kehidupan Yesus itu ada seimbang antara hubungan vertikal dan horizontal. Disebut makin dikasihi oleh Allah vertikal dan horizontalnya manusia. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sebagian orang yang sangat menekankan hubungan vertikal tapi kurang memperhatikan hubungan horizontal. Tapi ada juga sebagian orang yang sangat memperhatikan kehidupan horizontal dengan sesamanya tapi melupakan kehidupan vertikal. Tapi Tuhan Yesus tuh ada seimbang hidupnya
antara hubungan vertikal dan horizontal. Makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, seperti tanda salib. Tanda salib adalah tanda yang paling sederhana, paling simple. Ya, tapi maknanya dalam sekali. Ada palang yang vertikal, ada palang yang horizontal. Hubungan dengan Allah dan hubungan yang sama manusia diperbarui kalau kita menerima pengorbanan Yesus di atas salib. Puji Tuhan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana bisa dikasih oleh Allah dan manusia? Bagaimana? Amsal 3 dan 4 mengatakan, janganlah kiranya kasih, atau bahasa Inggrisnya mercy, dan setia, bahasa Inggrisnya truth, kebenaran, meninggalkan kau. Jadi janganlah kasih atau mercy dan setia atau truth, kebenaran itu meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Ya, ini seperti kalung. Ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal lagi. Ya. Janganlah kiranya kasih atau mercy dan setia, kebenaran meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, hidup yang berbelas kasihan. Ini contoh yang bagus sekali. Seorang Mother Teresa, Ibu Teresa yang sekarang sudah dipanggil Tuhan. Itu puluhan tahun mempraktikkan hidup yang berbelas kasihan. Tapi apa yang menjadi inspirasi dari kehidupannya seperti itu? Ini yang menjadi inspirasinya. Setiap pagi sebelum beliau melakukan tugas-tugasnya, beliau berdoa, bersimpuh di hadapan salib Yesus. Di hadapan Yesus yang disalib itu. Ya, dia berkata, ini adalah merupakan inspirasi saya. Kasih Yesus mendorong saya untuk melakukan pelayanan di Kalkuta yang puluhan tahun itu. Ya, menolong orang-orang yang kusta itu. Ya. Bahkan seringkali memungut bayi-bayi yang dibuang. Ya, karena terkena kusta. Oke. Dan akhirnya tahun 1979 beliau menerima Nobel Prize, hadiah Nobel, ya, karena dianggap sebagai seorang yang bisa sangat diteladani dalam cinta kasih. Ya, tahun 79 dia terima, ketika dia pulang dia serahkan lagi Nobel Prize itu untuk pelayanan sosial. Sedangkan beliau hanya hidup sederhana, makan dengan kentang, itu saja. Luar biasa. Hidup yang berbelas kasihan. Ya. Dan kita perlu tahu, belas kasihan perlu didasarkan pada kebenaran. Bukan berarti kita menghalalkan segala cara atau kita hidup jadi permisif, tidak. Tapi belas kasihan harus didasarkan pada kebenaran firman. Kebenaran firman. Ya, sebagian orang meneriakan satu statement yang sebenarnya agung, ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi dipakai statement itu untuk membunuh dan membakar tempat-tempat tertentu. Ya. Seperti gambar ini. Ya. Dengan tertawa berteriak Allahu Akbar, tapi mau memenggal orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Ya. Ini satu tindakan yang sungguh tidak ada belas kasihan. Ya, walaupun dengan teriakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi sikapnya tidak benar. Ya. Tidak sesuai dengan kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai dasar negara itu Pancasila itu. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke.
Yang keempat, kita butuh Tuhan sebagai gembala kita. Sebagai gembala kita. Mazmur 23:4. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gadah. Ini saya kutip dalam terjemahan sehari-hari ya. Dengan tongkat dan gadah. Gembala kita memegang tongkat dan gadah. Maksudnya apa? Ini tongkat ya, yang lurus, yang lebih panjang itu, dan yang melintang itu adalah gadah. Nah, gadah itu fungsinya untuk melindungi domba. Sehingga ujung gadah itu ada daripada benda-benda yang tajam. Jadi kalau ada serigala yang menyerang domba, dipukul oleh sang gembala dengan gadah untuk melukai serigala, bahkan untuk membunuh serigala. Ya, karena gadah tujuannya untuk melindungi domba. Ya. Tapi tongkat itu adalah untuk mendisiplin domba. Ya, kalau gadah untuk melindungi domba dari serangan musuh, yaitu serigala, tapi tongkatlah untuk mendisiplin domba. Nah, ini. Oh, kita lihat ada domba yang nakal, yang seringkali selalu memisahkan diri dengan kawanannya. Ya, gembala yang baik akan mengambil domba itu, taruh salah satu kakinya di atas batu, kemudian dipukulkan dengan tongkatnya, bukan dengan gadanya, dengan tongkatnya. Ya, akibatnya salah satu kaki daripada domba itu jadi patah, seperti kejam gitu ya. Tidak, langsung dibalut oleh sang gembala. Akhirnya bagaimana? Ya, setiap pagi domba yang sudah patah itu ditaruh di atas lehernya sang gembala. Dipikul gitu, dipanggul, ditaruh di padang rumput biar bisa makan, bisa minum. Selama kira-kira 1 bulan seperti gitu. Pagi dibawa dengan panggul, kemudian sore dibawa lagi dengan panggul gitu. Nah, akibatnya apa? Sang domba akhirnya mengenal persis bau badannya sang gembala. Dan akhirnya hubungan domba dengan gembala begitu dekat, ya. Dan setelah luka itu sembuh, patah itu nyambung kembali, sang domba jadi nurut sekali sama gembalanya. Karena dia sudah sangat mengenal sang gembala selama 1 bulan itu. Ya, itulah tujuan Tuhan mendisiplin kita. Disiplin dari kata disciple, murid. Ya, lewat pengalaman yang pahit, Tuhan mendisiplin kita. Seperti tongkat itu dihantamkan kepada salah satu kaki domba, patah, tapi dibalut lagi, kemudian dipanggulnya. Nah, selama sekian lama kita begitu dekat dengan sang gembala agung itu, ya, tongkat untuk mendisiplin domba. Ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan hidup Musa yang 120 tahun, itu menarik sekali. Hidup Musa 120 tahun dibagi dalam 3 fase. 40 tahun yang pertama, 40 tahun yang kedua, dan 40 tahun yang ketiga yang terakhir. Ya, bagus sekali. Nah, 40 tahun yang pertama, Musa hidup di istana Firaun. Ya, dia dididik dengan segala hikmat orang Mesir yang waktu itu sebagai negara adikuasa waktu itu ya. Ya, dan dia mungkin 40 tahun pertama itu dia dengan sombong dan dengan bangga dia berkata, "Look at me, lihat saya, I'm something." Orang hebat ini. Look at me, I'm something. Nah, akhirnya pada akhir periode pertama itu Musa mengalami konflik ya, dengan orang Mesir. Ada Musa lari ya, karena dia terbukti membunuh salah satu orang Mesir. Ya. Dia membunuh karena apa? Karena dia lihat orang Mesir itu menganiaya teman-temannya orang Yahudi. Dia bunuh, kemudian dia lari. Ya, karena dia tahu, Firaun tahu hal itu, dan Firaun mau menghukum Musa. Dia lari ke padang gurun. Ya. Di padang gurun, dia kerjanya apa? Dari seorang yang pintar sekali,
Sekarang kerjanya setiap hari ya memelihara domba-domba. Bayangkan, orang yang pintar sekali sekarang kerjanya cuma memelihara domba-domba. Ya. Sehingga pada periode kedua ini Musa berkata, I'm nothing, aku gak ada apa-apanya. Aku tadinya seorang putra mahkota Mesir, sekarang aku gak ada apa-apanya. Kerjaanku hanya mengembala domba. I'm nothing. Dan itu terjadi selama 40 tahun. Agar Musa direndahkan supaya gak sombong. Pada akhir periode 40 tahun yang kedua, Musa dipanggil Tuhan untuk dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel waktu itu kurang lebih sekitar jumlahnya 3 juta orang. 3 juta orang keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun yang menuju Kanaan. Ya, sehingga Musa itu ya sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga dia punya statement, My God is everything. Tuhanku segalanya. Lihat 3 fase Musa. Pertama, fase sombong. Look at me. Lihatlah saya. I am something. Dia dididik, dia diproses oleh Tuhan di padang gurun. I'm nothing. Lalu periode ketiga, dia memimpin 3 juta orang Israel di padang gurun. My God is everything. Kalau bukan Tuhan aku nggak ada apa-apanya Tuhan. My God is everything. Ya, ini hidup Musa juga memberikan refleksi bagi kehidupan kita. Kita dalam fase mana? Mungkin kita dalam fase menyombongkan diri. Look at me, I'm something. Atau kita sedang dibentuk oleh Tuhan. I'm nothing. Atau kita sudah dalam periode ketiga. Di mana my God is everything. Aku bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Tuhanlah segalanya. Ya. Saudara sekalian, itulah kehidupan Musa. Nah, saudara sekalian, kita butuh Tuhan sebagai apa? Kita butuh Tuhan sebagai juru selamat kita yang mengampuni dosa kita. Kita butuh Tuhan sebagai pengarah hidup kita. Kita butuh Tuhan sebagai model hidup kita. Dan kita butuh Tuhan sebagai gembala kita. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan lagu yang singkat tapi baik bagi kita, ya. Bagi saudara yang sudah tahu lagu ini, silakan ikuti bersama saya. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu yang terang ku perlu, sawan gelap ku perlu. Tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Waktu yang terang ku perlu, awan gelap ku perlu. Tiap hari hidupku ku perlu Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini. Tolong kami, bentuk kami, proses kami. Karena kami sangat butuh Yesus, kami sangat perlu Yesus. Untuk keselamatan jiwa kami, untuk membimbing kami, karena Engkaulah Sang Gembala yang agung itu. Pimpinlah apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, Tuhan meteraikan firman dalam hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin.